Selamat malam, selamat bergabung kembali di dalam acara Kumbang Channel. Kumbang, Kumpul bareng yo. Ada perubahan tentunya semenjak terakhir Bu Gina datang kemari. Namanya ganti, yel-yelnya ganti. Jadi sekarang kita Kumbang Channel, lalu saya berteriak Kumbang, lalu semuanya yel-yel kumpul bareng yo. Kita coba aja ya. Yeah. Kumbang Channel, Kumbang Kumpul bareng yo. Ayo, coba sekali lagi, Je. Teriaknya yang lebih lantang dong. Ini karena Bu Gina ini aktivis, sukarelawan. Jadi sebenarnya yel-yelnya sebenarnya harusnya kencang, Je. Nah, coba ya, coba dulu. Kumpul bareng yo. 1, 2, 3. Kumpul bareng yo. Nah, kumpul bareng yo, gitu ya. Kumpul bareng yuk. Ya, oke, siap ya. Ya. Kumbang Channel, Kumbang. Kumpul bareng yo. Nah, oke. Jadi selamat datang sekali lagi Bu Gina. Terima kasih udah bersedia datang kemari, sekaligus menutupi kesalahan Pak Beto karena bawa CD yang sudah rusak. Ya, baik untuk teman-teman yang di luar sana dan juga di dalam sana tentunya. Sebelum kita lanjut lagi, cuaca tiba-tiba mendingin ya Pak Johnson ya. Bu Gina kemarin sudah simpan baju-bajunya yang dingin belum? Iya, kemarin kita sudah simpan semua karena merasa kepanasan. Tetapi Kepanasan. dua hari ini terasa dingin lagi. Jadi akhirnya dikeluarin lagi toh? Iya. Itu dia loh. Nah, jadi itu juga terjadi dengan saya dan tentunya juga banyak dengan teman-teman kita yang lainnya yang sudah nyimpen baju dinginnya ya, harus keluarin lagi. Nah, tapi kabar baiknya nih, saya sudah ngintip sedikit tadi, seperti tadi Pak Johnson juga sudah bacakan di dalam Kumbang News Macau Indonesia. Cuaca ke depan ini selama 1 minggu cerah. Akan cerah. Iya. Dan juga nggak dingin banget dan harapannya juga nggak panas banget sih karena antara 16 sampai 27 derajat Celcius ya. Ya. Ya 27 sih mungkin cukup panas untuk kita yang baru keluar dari cuaca dingin. Iya, jadi berasanya cukup panas gitu. Tapi paling nggak ya paling nggak kita kan kemarin keluarin balik bajunya kan nggak terlalu banyak ya Bu Gina ya, paling cuma beberapa ya, 1-2 biji ya. Jadi tapi ya masih ada yang agak bisa anget dikit lah. jadi sekarang sebelum kita lanjut nih, tanya lagi ke Pak Johnson. Jadi kita sudah bisa simpen baju anget kita apa belum nih Pak Johnson? Belum. Oh oke. Kalau gitu kita dengarkan saja yang sudah senior ya, sudah lama ya di Macau ini ya, sudah tahu cuacanya Macau gitu. Apa jangan-jangan Pak Johnson juga seperti ini yang lagi tenar di Indonesia, pawang hujan Rara nih. Jadi udah tahu kapan ini pawang cuaca gitu kan, kapan dingin kembali, kapan jadi panas. Wah, iya. Oke, kita lanjut saja. Gini, Bu Gina kita undang karena ada berita baru di Macau yang Pak Johnson tentunya juga udah dengar. Tadi kita nggak masukin untuk yang Indonesia, untuk yang Inggris kita akan masukin nanti ya. Dan kita akan kedatangan tamu juga seorang Filipina untuk mewakili teman-teman dari BM Filipina. Kalau Bu Gina mewakili BM Indonesia, oke? Apa tuh BM? Bukan bom mulut. Buruh migran ya. Kalau orang Filipina disebutnya OFW, Overseas Filipino Worker. Nanti kita akan kedatangan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Dan sekarang kita mau ngobrol dulu untuk yang Indonesianya supaya teman-teman juga semua update lah gitu ya. Jadi beritanya ini Pak Johnson, pemerintah Macau kan mulai Jumat kemarin sudah mulai ini ya, membagikan 10.000-nya yang tahunan ya untuk warga Macau ya. Iya. Pak Johnson bakal jadi salah satu yang dapat duluan karena senioritasnya ya. Tapi selain itu ada juga kalau itu kan yang 10.000 itu kan memang dikeluarkan dari udah lama ya, sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun itu ya. Itu dari zaman jauh sebelum pandemi lah. Itu memang inisiatif pemerintah untuk warga Macau lah seperti itu ya. Nah, yang baru dikeluarkan pemerintah semenjak pandemi adalah e-consumer card gitu, kartu yang ada isinya itu ya, dan itu sudah diperbaruin sampai 3 kali ya. 3 kali apa 2 kali? 3 kali toh? Iya. Ya kan? Jadi dan waktu itu dikatakan katanya nggak bakal diperpanjang lagi. Ya toh, dan ternyata hari Jumat kemarin sudah diumumkan bahwa itu akan diisi lagi sama pemerintah. Nah, yang sebelumnya juga sempat ada wacana bahwa yang non resident juga akan dapat, ingat ya. Tapi akhirnya nggak jadi. Ada wacana waktu itu yang bukan resident dipelajari, waktu itu belum di-approve, belum, tapi dipelajari akan dapat, tapi ternyata akhirnya nggak jadi dapat. Seperti itulah. Dan yang kali ini tidak ada pembicaraan apakah akan dapat atau tidak, tapi yang jelas kita tahu yang pasti dapat pastilah yang residen, itu sudah pasti gitu ya. Tapi juga tadi saya baca lagi beritanya, saya baca ulang, belum dikatakan di situ sebenarnya pasti dapat apa pasti nggak dapat gitu ya. Cuman ya hemat kita biasanya ya palingan
nggak dapat yang bukan residen seperti itu ya. Itulah sebabnya saya undang malam hari ini 2 orang termasuk Bu Gina mewakili Indonesia, yaitu mewakili teman-teman yang bukan residen Makau, yang istilahnya tidak dapat benefit ini gitu loh, supaya bisa kasih tahu pandangan Bu Gina tentang ini apa gitu ya. Karena kalau saya dan Pak Jason kan nggak terlalu ini ya, walaupun kita sama orang Indonesia gitu ya, dan tentu kita juga mau juga yang terbaik untuk sama teman Indonesia, tapi kita nggak ada di posisi Bu Gina seperti itu. Jadi saya kira ini cukup baik untuk kita ngobrol, supaya bukan cuma saya dan Pak Jason, tapi juga mungkin ada teman-teman lain yang mendengarkannya, termasuk nanti di dalam bahasa Inggris, yang bisa mengerti lebih lagi tentang perasaan Bu Gina gitu ya, sebagai seorang yang bukan warga lokal Makau tapi bekerja di Makau. Nah, pertama-tama sebelum kita ngomong apakah menurut Bu Gina harusnya bukan penduduk Makau tetap dapat juga atau tidak, kita mau tanya dulu, menurut Bu Gina, inisiatif dari pemerintah seperti ini untuk warga Makau sendiri itu bagus apa enggak? Buat saya sih, saya pribadi Iya, bagus. iya. Kenapa? Kenapa ini bagus untuk warga Makau? Karena secara tidak langsung bisa membantu dalam hal keuangan ya, perekonomian penduduk Makau di sini, apalagi situasi seperti saat ini ya. Banyak nggak cuma penduduk non lokal aja yang tidak bekerja ya. Kadang mereka bekerja tapi dikurangi waktu jam kerjanya ya, seperti itu. Mungkin dengan cara ini bisa membantulah. Paling tidak bisa membantu untuk penduduk lokal sini ya. Menurut saya itu bagus sekali. Nah, Bu Gina sendiri majikannya apakah ada kena dampak atau enggak? Untuk saat ini majikan saya oke-oke saja. Jadi belum jangan sampai kena sih. Saya nggak mau pakai kata belum ya. Jadi nggak kena dampak lah ya. Oke, puji Tuhan. Dan by the way di sini Bu Gina boleh panggil saya Pak Beto, karena karena harap maklum, Bu Gina ini soalnya juga jemaat kami. Jadi dia kalau manggil saya sebagai gembala. Jadi saya di sini bukan sebagai gembala. Saya di sini sebagai penyiar radio. Oke. Ini mulut terbiasa. Nggak apa-apa. Saya lebih terbuka sekarang. No problem. Mau mantai. Cuman biar lebih enak aja gitu Bu Gina ya. Jadi silakan Pak Beto dan Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel. Kumbang bareng yo. Nah, oke. Jadi Bu Gina ya bagus, senang sekali mendengarnya, puji Tuhan kalau majikan nggak kena dampak ya. Nah, baru sekarang kita masuk juga ke dalam hal benefit ini yang diterima oleh warga lokal. Menurut Bu Gina harusnya yang non lokal juga dapat apa enggak, yang non resident harusnya? Dan kenapa menurut Bu Gina harus dapat? Iya, kalau saya ditanya seperti itu, saya pengennya dapat ya. Saya mewakili dari teman-teman. Kenapa ya? Jadi bukan harusnya dapat ya, pengennya dapat. Sangat diplomatik dapet. Gitu. Iya. Pengennya dapat. Ya, karena situasi sama. Pak Beto seperti saat ini juga tahu sendiri. Banyak yang nggak ada punya kerjaan tapi masih stay di sini karena dia juga mungkin menunggu adanya masukan atau bantuan keuangan untuk dia bisa pulang, itu yang terutama buat teman-teman kita saat ini, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari. Ada teman-teman kita yang kerjanya juga nggak full day, dipotong. Ya kalau hemat saya, untuk teman-teman, mohon maaf ini ya, untuk teman-teman yang memang sudah nggak ada ID kerja, maksudnya nggak ada blue card, sudah nggak ada kontrak kerja gitu ya, ya itu posisinya sudah bukan pemerintah Makau lagi sih, itu harus pemerintah Indonesia. Itu konsulat lah istilahnya seperti itu ya. Karena ya udah nggak bisa, karena artinya dia sudah tidak kontribusi lagi, boleh dibilang gitu ya. Walaupun ya sekali lagi mohon maaf, karena mereka nggak bisa pulang karena konteksnya mereka bekerja di sini dan akhirnya kejebak seperti itu. Jadi itu tetap harus saya kira harus hubungan antara Makau dan juga pemerintah Indonesia untuk menolong mereka kembali ya. Tapi untuk teman-teman yang seperti Bu Gina yang masih tetap kerja dan punya, apalagi yang dipotong gajinya, ya itu saya bisa rasakan sih ya. Jadi kan nggak cuma orang lokal, memang Pak Johnson, orang non resident worker juga banyak yang kekat gitu ya, ininya apa namanya, jam kerjanya. Dulu jemaat kita juga satu, si Akyong pulang karena itu ya, karena dia kerja juga cuman dapat gajinya 1 bulan cuman sekitar 4.000. Nah, nyewa kamarnya, makannya dan ya seperti itu. Jadi itulah sebabnya Bu Gina bilang pengennya dapat gitu ya. Tapi nah ini serunya, kalau sampai nggak dapat tapi gimana? Ini kan tadi saya bilang belum tahu nih, tapi kalau sampai nggak dapat gimana perasaannya? Ya kalau saya pribadi
Sedih doang, apa marah, apa legowo? Legowo itu untuk yang nggak ngerti artinya berserah gitu lah ya, kayak ya udah loh kalau dapat puji syukur, kalau nggak dapat juga ya wes gitu ya. Tapi kenapa harus nggak harus sih? Kenapa buat Bu Gina lebih baik legowo? Nah, menurut saya Karena gini, nanti saya akan bacakan beberapa komen di TDM punya postingan ya. Cukup radikal beberapa ya. Kenapa Bu Gina tidak juga radikal? Kenapa Bu Gina lebih legowo? Ya pengennya dapat tadi kan katanya. Kalau nggak dapat ya wis ya orang popo gitu istilahnya, nggak kenapa-napa. Tapi kenapa Bu Gina berpandangan demikian? Iya, untuk saat ini dari majikan saya pun oke, ya. Untuk saat ini masih cukup lah buat saya untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa kirim ke Indonesia juga. Iya, sampai betul. kita nunggu waktu kita harus pulang pasti itu. Nah, berhak nggak warga Makau lagi, berhak nggak warga non Makau residen artinya menuntut benar-benar harus dapat sampai marah-marah? Kira-kira menurut Bu Gina berhak apa enggak dan kenapa? Kalau menurut saya tidak berhak. Tidak berhak. Iya. Dan itu kenapa Bu Gina tadi katakan pengennya, Iya. bukan harusnya. Iya, nggak harus ya. Makanya saya pengen ya, kalau saya pribadi misalnya dapat ya bersyukur, puji Tuhan ya, dikasih bantuan untuk itu bersyukur ya. Tapi kalau seandainya enggak ya oke, tadi saya bilang legowo ya. Karena untuk saat ini buat saya pribadi masih dalam keadaan oke. Ya. Tapi kenapa Bu Gina tadi barusan bilang nggak berhak tapi sebenarnya untuk maksain pemerintah setempat untuk memberikan bantuan yang sama tersebut kepada blue card holder seperti itu? Sekali lagi. Iya, kenapa menurut Bu Gina warga yang bukan penduduk Makau yang hanya pakai visa kerja ya pada hakikatnya nggak berhak untuk maksa pemerintah Makau untuk juga kasih uang yang sama? Kenapa menurut Bu Gina? Karena di sini kita hanya sebagai pendatang, ya, sebagai pendatang, sebagai pekerja, dan kita harus mengikuti apa yang peraturan pemerintah Makau sampaikan atau berikan gitu. Betul. Kalau misalnya kita dapat bantuan ya alhamdulillah, puji Tuhan ya. Betul. Puji Tuhan. Kalau enggak ya kita nggak punya hak untuk memaksa. Iya, benar. Ya seperti itu kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak Beto. Nah, ini memang ada beberapa saya akan bacakan ya rata-rata, tapi untungnya bukan Indonesia Pak Johnson, karena ini jadinya cekcok muluk saya lihat dengan orang lokal di TDM ini gitu ya. Karena yang ada beberapa yang rada kasar sih memang ngomongnya, seperti ini ya saya bacakan ya. Ada satu yang bilang, ini dalam bahasa Inggris tapi saya translate ke Indonesia. Mereka, maksudnya pemerintah Makau, hanya memikirkan orang-orang mereka saja, bilang itu. Jadi saya kira ini ya nggak fair juga sih ya, karena saya bukan orang mereka loh, ya Pak Johnson. Saya masih megang paspor Indonesia ya, cuman karena saya pegang ID Makau, mereka tetap ikut sertakan seperti itu. Di luar keinginan saya juga, teman-teman sekalian juga memang juga dapat, walaupun mungkin nggak full kali ya, karena ya pemerintah dimanapun juga harus pikirkan yang terbaik pertama-tama untuk warga mereka, baru kemudian untuk yang lainnya yang ada di tempat itu gitu ya. Tapi untuk mengatakan mereka hanya pikirkan orang-orang mereka, itu nggak fair sih saya rasa ya, karena saya bukan orang mereka, saya kan bukan orang lokal, Bu Gina. Iya toh. Pak Johnson masih orang lokal deh. Kalau Pak Johnson soalnya dari kecil di sini toh, dan udah pegang paspor sini. Kalau saya masih paspor Indonesia, saya satu keluarga loh, jadi Bu Gina kenal keluarga saya, jadi dan satu keluarga kami, kita kemarin ngobrol-ngobrol, kita bilang kita nggak ada komplain seperti itu ya, sebagai orang asing yang ada di tempat ini. Cuman memang kita tetap mengerti sih ya kerinduan atau keinginan teman-teman yang tidak pegang ID untuk juga dapat sesuatu lah gitu ya. Dan di sini ada beberapa yang juga katakan demikian ya. Jadi cekcok mulut antara orang lokal sama orang pekerja migran gitu ya, tapi juga antara sesama pekerja migran, karena ada satu yang sesama pekerja migran dikatakan di sini, dia bilang begini, sebenarnya saya nggak butuh lah dapat uang seperti itu ya, tapi kasih izin lah kami untuk kembali ke negara kami karena kami kangen sekali dengan keluarga kami, lalu izinin kami untuk kembali lagi ke Makau tetap kerja. Nah ini bagus sekali ya. Jadi dia juga mengerti memang ya tahu diri lah istilahnya, kita bukan warga setempat seperti itulah.
Tapi ini ada yang sangat radikal sekali. Dia bilang, aduh, Makau ini tempat yang kaya tapi nggak pernah mau bagi sesen pun untuk pekerja migran semenjak pandemi, gitu ya. Terus dia tambahin lagi ya, ini saya nggak usah sebutin di sini karena dia punya namanya ya. Terus dia bilang, dia seperti menyinggung gitu. Oh iya, Makau adalah tempat yang sangat pengertian dan punya hati bagi semua pekerja migran. Tapi ini sebenarnya nyinggung gitu, Bu Gina ya. Tapi terus ada lagi di sini ya yang ngebalas ya. Jadi ada banyak juga yang kayak kayak marah-marah segala macam gitu ya. Terus ada satu ini kasar juga ini, Pak Johnson jawabnya, eat all your money. Artinya makan tuh semua duit lu, seperti itu, kasar ya. Lalu akhirnya ada orang lokal juga yang jawabin di situ, kalau lu nggak suka di Makau pulang loh, seperti itu ya. Akhirnya kan jadi nggak enak seperti kayak gitu ya. Terus akhirnya sesama teman-teman mereka, orang-orang dari Filipina juga, ini Filipina semua rata-rata, dia bilang di sini akhirnya ini dia bilang, kenapa ya orang pemegang blue card di sini kok pada komennya toksik ya, artinya beracun komennya. Terus dia bilang di sini, kita tuh bukan residen di sini, jadi nggak punya benefit atau keuntungan yang sama dengan residen yang di Makau. Jadi dia bilang gara-gara orang-orang yang punya komen toksik begini, nanti akhirnya kita semua jadi kena dampaknya. Iya, jadinya akhirnya orang lokal jadi nggak suka kan sama pekerja migran seperti itu ya. Jadi ya akhirnya ini saya rasa memunculkan satu perdebatan yang cukup menarik sih ya, gitu ya. Tentunya kalau saya sih secara pribadi ya, saya bilang tadi saya akan mencoba mengerti untuk semua pihak gitu ya, dan bukan saja di dalam kapasitas sebagai seorang jurnalis, tetapi dalam kapasitas saya sebagai warga Makau lah gitu ya. Saya mengerti sekali bahwa pemerintah sini memang harus memberikan yang terbaik pertama-tama untuk warganya dulu. Tapi kemudian saya juga mengerti bahwa teman-teman pekerja migran baik yang dari Indonesia, Filipina atau dari tempat manapun juga sangat berkontribusi di tempat ini. Itulah sebabnya kita pun ya, saya rasa cukup banyak, cuman saya ya, pengennya kita ngobrol kok terakhir ya Pak Johnson ya, waktu itu ya, tahun lalu, ingat nggak? Bukan tahun lalu, yang terakhir kita dapat kartu e-consumer card, ingat ya? Kita sempat ngobrol, kita bilang ya sebenarnya kalau bisa sih yang blue card juga dapat lah dikit gitu ya. At least biar seneng, karena kalau saya logikanya pekerja yang seneng pekerjaannya menjadi lebih baik, seperti itu. Walaupun cuma 500 seperti itu gitu, atau 1000 itu kan ya namanya dapat gratis apa juga seneng gitu ya kan ya. Itu kita sempat bicara ya Pak Johnson waktu itu ya. Cuman balik lagi saya mengerti ya, nggak bisa juga kita maksain semuanya. Jangankan masalah itu, waktu pemerintah Makau mengumumkan tidak akan kasih lagi itu e-consumer card ya, saya ngobrol sama Pak Johnson ya, saya setuju sih gitu loh, karena ya kita harus belajar percaya kepada pemerintah yang terbaik gitu loh. Kalau kita cuma minta maksa doang ya, kalau sampai sewaktu-waktu ekonominya sampai benar-benar anjlok ya sama juga bohong kan gitu loh. Walaupun kita ditolong ya, pada akhirnya ujungnya kita sudah lihat bahwa kita semua akan sama-sama tenggelam seperti itu gitu loh. Jadi kita harus belajar mengerti bahwa pemerintah mencoba lakukan yang terbaik seperti itu, dan itu termasuk sayangnya, termasuk kalau mereka harus memutuskan bahwa mereka nggak bisa menolong warga yang lain yang bukan penduduk lokal di Makau seperti itu. Karena kalaupun mereka tolong, pada akhirnya mereka ekonominya menjadi hancur, Bu Gina. Ya berarti kalau ekonomi hancur, hotel satu persatu tutup. Ini kasino sudah mulai tutup, dengar kan? Kasino sudah tutup, satu kasino tanggal 26 Juni ya, yang di Grand Emperor akan tutup ya. Akan tutup. Itu pertama di dalam sejarah yang namanya kasino tutup ya. Itu sudah harus hati-hati. Dan hotel-hotel Metropole Royal harga satu malamnya cuma $120. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Pertama emang murah. Sekarang harus siap-siap takut karena satu persatu akan caplap atau tutup. Kalau tutup berarti banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Itu termasuk bukan cuman blue card, orang lokalnya juga hilang kerja. Dan ini akan berantai. Bayangkan sekarang Bu Gina punya majikan nggak kena dampak. Kalau sampai ekonomi Makau jatuh, ada kemungkinan jangankan majikan Bu Gina, saya pun bisa kena dampak gitu loh. Kalau udah kayak gini, ya maaf kata, berarti mana uangnya untuk kami hire pekerja migran. Mau nggak mau ya teman-teman semua juga harus pulang. Itulah sebabnya maksudnya kita mengerti, sama kayak Bu Gina, setuju, pengennya kalian juga dapat, tapi janganlah ya, puji Tuhan saya nggak ngeliat yang Indonesia sih ya. Tolong ya teman-teman, jangan malu-maluin ya, ngomongnya yang diplomatik saja seperti Bu Gina seperti ini ya. Ini kalau yang Filipina terlalu berani memang. Jadi
akhirnya sesama Filipina pada berantem mereka juga gitu loh. Dan lebih baik diplomatik seperti itulah ya, karena kalau enggak ya sama juga bohong. Kalaupun kita tenggelam ya, Makau ekonomi tenggelam ya, teman-teman juga harus pulang semua ke Indonesia anjay ya. Oke, Bu Gina, kita belum selesai tapi nanti akan masuk dalam segmen yang Inggris J. Dan komennya bagus sekali, terima kasih. Dan ya kita berharap sih ya, kalau bisa ada sesuatu mungkin udah bukan dalam bentuk e-consumer card, mungkin dalam bentuk yang lainnya. Kita lihat bagaimana ntar ke depannya seperti itu ya. Yang jelas sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu terakhir sebelum kita masuk ke dalam segmen non-Indonesia. We're gonna listen to one last song in Indonesian before we get into the non-Indonesian segment. Bu Gina jangan kemana-mana. Oke, Pak Johnson juga jangan kemana-mana. Teman-teman di luar sana juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali di dalam acara Kumbang, channel Kumbang Kumpul Bareng Yo. Satu lagu dari Bunga, Benarkah? Yang Filipina berani banget, Bu Gina. Parah sekali ini yang Filipina. Parah sekali ini. Dan kesian nanti akhirnya orang Filipina dibenci. Ini so far saya lihat memang cuman satu lah nih yang Indonesia nih. Terima kasih pemerintah. Cuman satu. Yang paling parah yang Filipina ini banyak banget. Ada yang satu ini makanya jadi berantem. Yang ini dia bilang gitu loh, kalian tuh di sini cuman pekerja migran gitu loh. Udah bagus kalian di sini ada kerjaan gitu loh. Karena kalian itu kan nggak bayar tax di sini gitu loh. Kan Bu Gina itu nggak bayar tax di sini loh. Nggak bayar, yang bayar tuh majikan gitu loh. Jadi kalian tuh nggak maksudnya kontribusi kalian dalam bentuk tenaga, betul gitu. Tapi bukan dalam bentuk uang gitu loh. Kontribusi kalian tidak dalam bentuk uang. Sedangkan kalau kayak saya begini, gaji saya itu dipotong untuk bayar ke pemerintah, Bu Gina gitu loh. Jadi dia bilang gini yang Filipina gitu. Dia bilang karena habis kerja juga kalian kan balik semua kan. Duit kalian emang stay di Makau gitu loh istilahnya. Duit kalian kan terima gaji nih. Iya. Kalau kayak saya kan terima gaji, saya beli di sini kan. Iya. Beli popok lagi di sini, beli makanan di sini. Kalau yang ini